Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung gali lebih dalam ya soal aturan main baru di dunia securities crowdfunding atau SCF. Ada peraturan OJK baru nih, nomor 17 tahun 2025. Ini penting banget karena menggantikan aturan lama POJK 57 tahun 2020. Nah, kita pegang materi sosialisasinya langsung nih. Jadi, kita bakal coba bedah apa sih yang beda banget dari aturan lama, terus ada aturan baru apa aja. Terutama, soal penyelenggara yang katanya sekarang bisa punya usaha lain. Yuk kita kupas tuntas. Betul-betul. Jadi POJK 17 ini muncul bukan tanpa sebab ya. Ada amanat dari UU P2SK, itu yang pertama. Terus OJK juga lihat, wah industri SCF ini kan tumburnya cepat banget ya. Jadi perlu semacam penyesuaian lah. Biar lebih patuh, tata kelolanya bagus, transparan, dan yang pentingnya melindungi pemodal sama penerbitnya juga. Jadi semacam balancing act gitu ya? Mendorong inovasi tapi juga pagarnya dikuatin. Nah, persis. Itu dia tantangannya. Gimana caranya industri ini tetap bisa tumbuh, jadi alternatif pendanaan yang bagus, tapi di sisi lain ya, kerangkanya harus kokoh dan komprehensif, ada pagar pengaman yang jelas gitu. Oke. Kita langsung ke perbedaan kuncinya aja ya, dibanding POJK 57 yang lama. Salah satu yang kayaknya seru nih, soal penyelenggara bisa punya kerjaan lain ya sekarang. Usahanya bisa lebih lebar gitu. Iya, ini salah satu highlight-nya bisa dibilang. Kalau dulu kan fokusnya ya cuma jadi platform SCF aja, sekarang mereka itu bisa merambah jadi kegiatan usaha lain di pasar modal. Contohnya nih, bisa jadi mitra pemasaran untuk perantara pedagang efek yang level 1. Jadi kayak bantu jual produk broker retail gitulah. Oh, oke. Terus, bisa juga jadi mitra distribusi SBN Retail. Tahu kan surat berharga negara yang dijual buat individu? Nah, platform SCF bisa ikut jualan. Wah, menarik itu. Jadi nggak cuma urusan equity atau obligasi UMKM aja ya? Belum selesai. Ada lagi potensi kerjasama untuk ngelola dana sosial keagamaan, Ziswafe tuh, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini implikasinya lumayan besar dong ya. Platform SCF jadi kayak one-stop shop gitu? Bisa jadi begitu. Semacam minimarket layanan keuangan. Jadi bisa aja nanti di satu platform Anda bisa investasi di UMKM, beli SBN, mungkin nanti ada kaitannya sama Ziswaf juga. Ini kan peluang diversifikasi buat penyelenggara. Tapi ya itu, ada tantangan baru juga. Gimana mereka ngelola risikonya, fokus bisnisnya, itu jadi pertanyaan penting. Iya juga sih. Oke, selain soal usaha lain ini, dengar-dengar soal modal juga ada perubahan gede ya, naik drastis katanya. Banget. Ini juga perubahan yang fundamental. Modal disetor minimum buat penyelenggara baru itu loncat dari 2,5 miliar rupiah jadi 25 miliar rupiah. Wow, 10 kali lipat ya? Iya, dan bukan cuma itu, ada syarat baru yang krusial. Semua penyelenggara, mau yang lama atau baru, itu wajib menjaga ekuitas minimum 5 miliar rupiah. Ekuitas ini beda ya sama modal disetor awal, ini kayak bantalan dana yang harus selalu ada. Tujuannya jelas ya, biar platform lebih kuat dan stabil secara finansial. Tapi efeknya gimana tuh ke industri? Ya, ini bisa jadi kayak seleksi alam gitu. Yang modalnya nggak kuat, mungkin agak berat ya. Bisa jadi nanti pemainnya nggak sebanyak sekarang, lebih terkonsolidasi. Jadi pemain besar yang mungkin bertahan, atau pemain baru yang modalnya memang tebal ya? Kemungkinan begitu. Bagusnya sih, ya stabilitas industri terjaga, investor lebih terlindungi. Tapi sisi lainnya mungkin bisa menghambat pemain baru yang inovatif tapi modalnya pas-pasan. Oke, selain modal, ada lagi nggak pengetatan lain? Misalnya soal orang-orang di belakang platformnya. Ada. Nah, ini yang tadi disebut PKK, penilaian kemampuan dan kepatutan. Atau kalau bahasa kerennya fit and proper test. Iya. Itu buat siapa aja? Buat pihak utama, jadi pemegang saham pengendali, PSP, direksi, sama komisarisnya. Ini dites semua sama OJK, dilihat integritasnya, kompetensinya, sampai kelayakan keuangannya. Dulu, ini nggak diatur se-eksplisit sekarang. Jadi lebih ketat ya penyaringannya. Termasuk proses izinnya juga. Betul, izinnya sekarang jadi 2 tahap. Ada persetujuan prinsip dulu, baru nanti dapat izin usaha. Jadi OJK mau pastikan dari awal yang mau bikin platform SCF ini memang proper orang-orangnya dan rencananya. Oke, masuk akal sih. Untuk bangun kepercayaan ya. Terus ada lagi nih yang teknis katanya, soal alur duitnya. Dulu kan pakai escrow ya. Sekarang pakai LPP, RDN, SID. Bisa dijelasin simpelnya gimana tuh?
Gampangnya gini, dulu kan dana investor mungkin ngumpul di rekening penampungan escrow yang dikelola penyelenggara atau pihak ketiga. Sekarang alurnya dibikin lebih standar kayak di pasar modal biasa. Jadi semua transaksi dana, baik waktu penawaran efeknya atau nanti pas pembagian hasil kayak dividen atau bunga, itu wajib lewat rekening khusus di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Oh, jadi terpusat di satu lembaga gitu ya? Iya, terus investornya juga wajib punya SID, Single Investor Identification, semacam nicknya investor lah. Oke. Jadi mirip kayak kalau kita beli saham di bursa ya, dananya di rekening kita sendiri. Lebih aman dan transparan berarti ya? Harapannya begitu, lebih terintegrasi sama infrastruktur pasar modal yang udah ada, lebih aman dan lebih mudah diawasi juga. Nah, ngomongin transparansi, ada kewajiban baru nggak buat penyelenggara atau penerbit biar lebih terbuka ke publik? Ada beberapa, penyelenggara sekarang wajib melakukan due diligence atau menelaah calon penerbit lebih dalam lagi, termasuk ngecek histori kreditnya di SLIK OJK. SLIK itu yang buat cek utang piutangan ya? Betul, biar ketahuan rekam jejak keuangannya si penerbit. Terus, penerbit juga wajib pakai dana hasil SCF itu ya di Indonesia, nggak boleh dibawa keluar. Terakhir nih, soal jual beli efeknya di pasar sekunder. Ada perubahan? Ada sedikit penyesuaian. Untuk efek ekuitas alias saham UMKM itu, frekuensi perdagangannya di pasar sekunder ditambah. Sekarang bisa 4 kali setahun. Bulan Maret, Juni, September, sama Desember. Oh, dari sebelumnya cuma 2 kali ya? Iya, sebelumnya kan cuma 2 kali. Tujuannya ya biar ada kesempatan lebih buat investor kalau mau mencairkan investasinya, nambah likuiditas lah, meskipun mungkin belum seramai pasar saham biasa ya perdagangannya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, POJK 17 ini kayaknya memang upgrade besar-besaran ya buat SCF. Aturannya lebih ketat, modal lebih gede, tata kelola diawasi, transaksi dipusatkan lewat LPP, transparansi juga didorong. Tapi di sisi lain, penyelenggara dapat ruang gerak buat bisnis lain. Tepat sekali. Ini langkah OJK buat bikin industri SCF lebih dewasa, lebih mateng di Indonesia. Menyeimbangkan potensi SCF yang besar, terutama buat bantu UMKM dapat dana, dengan kebutuhan melindungi investor. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini sejalan lah sama tren global. Di mana-mana fintech termasuk crowdfunding, begitu makin besar skalanya ya regulasinya makin diperketat. Sip. Semoga obrolan kita ini ngasih gambaran yang lebih jelas ya buat Anda semua tentang lanskap baru SCF pasca POJK 17 ini. Terutama tadi, bedanya sama aturan lama dan soal peluang usaha baru penyelenggara. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Dengan syarat modal yang naik drastis dan aturan yang lebih ketat ini, kira-kira bakal ada gelombang konsolidasi nggak ya di antara platform-platform SCF yang ada sekarang? Dan satu lagi, gimana kira-kira perluasan bisnis penyelenggara ini, misalnya nanti mereka benar-benar masuk ke distribusi SBN atau kerjasama Ziswaf, bakal mengubah wajah industri SCF ke depannya? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Menarik sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita hari ini ya. Sampai jumpa.